Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Siap memuji nama Tuhan? Amin. Karena kasih Tuhan sangat sempurna, kita mau menyanyikan kasih yang sempurna.
Kami siap memuji nama Engkau, kami siap meringankan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah sukacita surga menari-nari atas kami Tuhan Yesus. Biarlah roh jahat yang akan mengganggu kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Semuanya sehat? Amin. Kita mau bangkit berdiri, kita mau bangkit serukan nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya.
Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus. Haleluya. Menara yang kuat. Nama Yesus. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Sudah berkeringat? Sedikit lagi kita mau pujikan Raja yang mulia. Kau terbayang kebesaran-Mu, takkan berbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagi
firman Tuhan. Amin. Kita mau terbang bersama Tuhan. Sebentar lagi kita mau mendengarkan kesaksian dari kakak Gendis sama kakak Arka, silahkan. Ini anak-anak kita, saudara.
bisa berkata-kata. Terima kasih buat kakak Gendi sama pinter ya. Kita malah nggak bisa loh saudara. Yang dewasa jangan kalah. Iya, yang dewasa jangan kalah ya. Kita melayani Tuhan itu tidak harus suaranya bagus, tidak harus mudah. Kita yang tua juga boleh melayani Tuhan. Gendis itu kalau pulang dari gereja, aku latihan dulu sama Mbak Tata ya, iya. Ya ternyata mungkin belum banyak Gendis bisa, belum Arka mungkin juga belum banyak bisa, tapi mereka punya teman untuk bersaksi. Tuhan tahu kerinduan mereka. Kita jangan kalah sama mereka ya. Masa kalah sama Arka sama Gendis? Kita malu dulu. Kak Gendis, Arka, belajar lagi terus ya. Kalian hebat. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Setia, Bapa yang mulia,
Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Cek. Selamat pagi. Volume mic saya bisa dikurangi sedikit saja biar nggak feedback ya. Terima kasih. Cek. Ya. Ya, terima kasih. Kayaknya segini cukup deh. Saya bersyukur ya Bapak Ibu ya. Tata, Anda sudah belajar untuk memuridkan ya. Saya nggak tahu guru drumnya siapa ya? Wahyu. Mantap. Jadi itu yang seharusnya gereja lakukan untuk terus memuridkan gitu ya. Regenerasi itu tidak selalu enak di awal. Bapaknya siapa? Bapaknya. Sama. Gitu ya. Jadi regenerasi itu selalu tidak enak di awal karena akan banyak perubahan. Tapi percayalah, ketika nanti terus rutin dilakukan, kita akan menikmati hasilnya. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan takut nanti kok musiknya nggak seperti biasanya, karena masih proses regenerasi. Biarkan proses itu terus berjalan. Suatu saat kita akan melihat buahnya dari yang kita kerjakan. Jadi terus lakukan saja. Jangan takut untuk regenerasi ya Bapak Ibu ya. Karena itu paling penting daripada mengambil dari luar. Lebih baik kita terus bekerja di dalam gereja. Amin Bapak Ibu. Amin. Pagi hari ini saya tidak terlalu panjang gitu karena saya harus melayani perjamuan kudus juga pagi hari ini. Kita akan sama-sama buka Bapak Ibu di dalam Kisah Para Rasul 2. Apa itu baptisan Roh Kudus dan hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus terus kita akan lakukan setiap hari. Nah saya minta kita sama-sama membuka Kisah Para Rasul 2. Tapi sebelum itu saya mau tanya Bapak Ibu, mungkin teman-teman STT sudah lakukan ini, sudah pernah gitu ya, sudah menerima baptisan Roh Kudus. Amin. Ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mungkin ada sudah dibaptis selam, baptis air dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa engkau akan dibaptis secara roh dan api, itu yang menyucikan. Nah, Kisah Para Rasul 2, peristiwa tentang Pentakosta Bapak Ibu. Kita sama-sama tahu ketika kita dibaptis air, kita tenggelam. Kita mati di dalam dosa-dosa kita dan bangkit bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu, itu pengertian baptisan air. Nah, baptisan Roh Kudus kita telah lebih dalam lagi, sebenarnya hampir sama. Kita masuk lebih dalam lagi, kita masuk dalam penguasaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Artinya apa? Tuhan Allah Roh Kudus yang terus menguasai hidup kita, itu baptisan Roh Kudus. Nah, baptisan Roh Kudus Bapak Ibu ada beberapa tandanya. Gitu ya, paling sering kita lihat yaitu fenomena atau bukan fenomena, tapi tandanya adalah salah satunya adalah dengan berbahasa roh. Yang sering kita sebut teman-teman ST mengetahui ini glossolalia. Bahasa yang tidak kita mengerti, hanya Roh Kudus dan kita saja. Tapi sebenarnya Paulus mencatat dalam Korintus itu bisa ditafsirkan ketika dalam ibadah dan harus ditafsirkan supaya tidak terjadi penyimpangan di sana. Itu tandanya salah satu, yaitu glossolalia. Yang kedua, tandanya adalah xenolalia. Nah, ini yang diterima oleh para rasul. Xenolalia, yaitu berbicara dalam bahasa-bahasa asing yang ada di muka bumi. Makanya kalau kita baca nanti, kita baca dulu ya Bapak Ibu ya, supaya kita tidak keluar konteks. Ayat yang pertama, Kisah Para Rasul 2, saya akan bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Lanjut, cepat saja. Terima kasih sebelumnya. Ayat yang kedua, saya akan bacakan di sini saja. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka
duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap. Terima kasih pada mereka masing-masing. Dan perhatikan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain atau senolalia, seperti yang, perhatikan baik-baik, diberikan oleh Roh Kudus. Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang kelima ini penegas sekali. Waktu itu di Yerusalem diam seluruh orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di kolong langit, di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Waduh, ada suara apa ini? Ada suara apa ini? Mereka menjadi bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Ini kan bahasa orang Parsia, bahasa orang Media, bahasa orang Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia yang sekarang ada di Turki itu ya Bapak Ibu ya. Nah, Pontus dan Asia, kok mereka bisa berbahasa? Inilah tanda disebut sebagai sinolalia. Yang pertama kalau kita kenal glosolalia, gitu ya. Pernah dengar ya Bapak Ibu ya? Kalau ada yang mungkin di sini dalam ibadah kirapa syak katakan, nah itu glosolalia. Yang hanya dia dan Roh Kudus yang berarti. Tapi yang lain, saya pernah menemui ada satu ibu-ibu dalam ibadah, dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia bukan orang Tionghoa, tapi dia bisa fasih bahasa Mandarin kuno. Dan pada waktu itu bingung yang lain, gitu ya. Ternyata ada satu yang dengar dan berkata, loh itu kan bahasa Mandarinku. Ada bahasa itu dinamakan sinolalia, dan dia berfirman. Tuhan menaruh firman dalam mulutnya. Nanti ya Bapak Ibu ya. Dua, yang ketiga, nah yang sering kali ini dianggap tidak kok. Nah ini mah nggak dibaptis Roh Kudus. Tidak. Yang ketiga tandanya orang itu dipenuhi rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tidak semuanya gitu ya Bapak Ibu. Ada beberapa juga orang-orang yang dibaptis oleh Roh Kudus bisa hanya menangis dan hatinya mengalami perubahan bersama dengan Tuhan. Ada yang ada yang berbahasa dalam bahasa Inggris walaupun dia nggak bisa. Ada yang mengalami seperti itu, tapi ada yang dalam keheningan, ketenangan, dia dilawat oleh Roh Kudus, dia dibaptis oleh Roh Kudus di sana. Ingat, baptisan Roh Kudus itu artinya kita masuk lebih dalam. Amin Bapak Ibu, bersama dengan Roh Kudus dalam hidup kita. Sama seperti orang dibaptis lah. Nih, artinya Roh Kudus menguasai hidup kita. Saya harus bicara kepada Bapak Ibu, kepada saya juga, jangan hanya berhenti pada tanda-tanda ini saja. Amin. Jangan hanya berhenti di sini. Waduh, terima ini. Jangan, karena selanjutnya jauh lebih penting. Amin Bapak Ibu. Ini titik awal di mana Roh Kudus memenuhi hidup kita. Ada yang senolalia, bahasa-bahasa asing. Ada yang glosolalia, hanya dia dan Roh Kudus. Ada yang dalam ketenangan, tapi penuh dengan air mata. Ada yang tertawa bersama dengan Roh Kudus, tapi dia dibaptis oleh Roh Kudus. Ini hanya tanda, hanya karunia saja. Tapi yang paling penting, perjalanan selanjutnya bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Baptisan Roh Kudus saya mempelajari dari beberapa buku. Dilakukan selalu. Hanya satu kali. Setelah itu tugas kita berjalan bersama dengan Dia. Amin Bapak Ibu. Berjalan bersama Dia, berjalan bersama dengan Tuhan. Saya mengalami fase hidup yang sangat unik hari-hari ini. Saya itu punya anak bayi satu, punya anak pertengahan umurnya satu, punya anak dewasa satu. Dengan semua karakter yang berbeda. Anak saya yang paling gede sudah kuliah. Dia udah kalau pulang udah agak-agak malam. Udah banyak ngerjain tugas.
Pikiran saya udah khawatir kemana-mana. Saya bilang, kamu pulang jam berapa? Ya, saya kerjain tugas, dia foto gitu ya. Ini pas saya lagi di kampus, karena dia ikut senat mahasiswa gitu ya, di Satya Wacana. Aku kerjain tugas dan sebagainya. Oke, jangan malam-malam ya, saya nggak bisa tidur kalau engkau belum pulang. Si kecil 1,5 tahun lagi belangsak, tahu belangsak Bapak Ibu? Wah, semua mainan naik ke lantai atas, gitu ya. Halo, gitu ya. Saya lihatnya tuh yang pernah ke rumah saya tahu gitu ya. Naik tangga gitu, yang mau beranjak remaja, udah mulai keluar jerawatnya, udah mulai baper-baperan. Hidup saya benar-benar kompleks. Hidup saya benar-benar penuh dengan cerita. Tanpa Allah Roh Kudus, saya burn out, kelelahan. Tanpa Allah Roh Kudus, saya berkata, dengan Roh Kudus, saya belajar. Amin. Amin Bapak Ibu. Pentingnya berjalan dengan Roh Kudus. Terima baptisan Roh Kudus, yes, harus apapun bentuk tandanya. Tapi yang paling penting, berjalanlah bersama dengan Roh Kudus. Karena ini Bapak Ibu, setelah mereka dibaptis oleh Roh Kudus, tanda yang pertama yang jelas mereka berjalan dengan Roh Kudus adalah di dalam Kisah Para Rasul. Yang kedua, ini ayatnya Bapak Ibu, yang ke-44. Yang pertama, ada kesatuan hati yang kuat di antara mereka. Amin Bapak Ibu. Orang yang dibaptis oleh Roh Kudus, menerima karunia Roh Kudus, berbicara dalam bahasa roh, menumpangi tangan, orang sakit disembuhkan, ada yang bernubuat, itu karunia yang diberikan Roh Kudus. Tapi perhatikan baik-baik, cara hidup kita lah yang pertama kali yang akan diubahkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah memaksa kita untuk berjalan bersama dengan Dia. Dia sangat lembut, tapi Dia punya kuasa yang sangat hebat. Dia tidak pernah berkata, ayo Kak Rahul, kalau kamu nggak ikut jalanku, kamu tidak akan diberkati. Tidak seperti itu. Allah Roh Kudus berkata, kalau engkau mau berjalan dengan aku akan tuntut langkah. Ya seperti itu. Makanya pentingnya penyerahan diri setiap hari kepada Tuhan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Saya kalau pakai kekuatan sendiri udah, saya bilang capek gitu ya, kerja, belum lagi 3 anak yang sangat-sangat kompleks sekali dalam hidup saya gitu ya. Terutama anak saya yang kedua, si Sansan, dalam masa-masa perubahan dari anak kepada remaja itu ya. Saya lihat chat WA-nya beberapa teman-temannya laki itu udah mulai saya bilang, San, aku temen kok Pak, aku nggak ngerti kenapa mereka, karena anak saya mau agak terlambat dalam urusan perasaan gitu. Semuanya dianggap temen gitu sama dia. Tapi udah mulai rebel, udah mulai berontak-berontak gitu. Saya suruh mandi sampai 3 kali, saya bilang, San, last one, terakhir, nggak berangkat mandi. Jadi dia tuh mager Bapak. Itu San belajar. Ya Pak. Nah, dia duduk. Sambil ngapain? HP itu di tempat kami, Minggu sore diserahkan ke saya. Saya baru kasih dia Sabtu dan Minggu. Jadi anak saya nggak ada HP. Dia di rumah ya. Sabtu Minggu saja. Jadi di Sabtu Minggu saya kasih nih full, yang nggak full saya pokoknya pakai ini untuk betul-betul kamu pakai. Senin sore malam sudah diserahkan ke Jadi itu. Kalau saya tidak berjalan dengan Tuhan, saya berkata seperti, aduh, asal tenang, capek. Gitu ya, pulang kerja gitu ya. Waduh, rumahnya berantakan. Ya nggak apa-apa, namanya juga anak kecil, suatu saat kan akan terlewatkan. Tapi perhatikan, ada teman-teman saya yang burnout, kelelahan di sana. Pulang kerja, anaknya berantakan, rewel dan sebagainya. Saya bilang, nanti ada fasenya, semua ini lewat. Mereka udah main sama temannya sendiri. Engkau bingung.
Gitu. Nikmatin aja gitu. Tapi kita minta kekuatan daripada Tuhan untuk jadi teladan di tengah-tengah keluarga kita. Nah, Kisah Para Rasul 2. Ini kok melenceng jauh ya? Enggak apa-apa. Cara hidup jemaat yang pertama ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus dan berjalan bersama dengan Dia, maka Roh Kudus, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, kita itu dalam mengasihi itu tidak bisa sangat sempurna kalau kita pakai daging. Betul atau tidak? Betul. Beberapa teman-teman yang belum menikah mungkin belum punya gambaran betapa sangat menjengkelkannya nanti pasangan. Serius. Sudah mulai masih baru. Tanpa kasih Tuhan di dalam hidup kita nggak bisa. Jemaat mula-mula ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka dipenuhi dengan kasih agape-nya Tuhan. Tanda pertama berjalan dengan Roh Kudus adalah kasih yang melimpah. Amin Bapak Ibu. Amin. Kepada siapa yang pertama? Kepada keluarga. Saya selalu bilang ke anak saya, kalau kamu jauh lebih dekat sama temanmu daripada sama papa, berarti papa yang salah. Makanya anak-anak saya, itu saya belajar untuk ngobrol sama mereka, curhat. Ya nggak tiap hari sih, gitu ya. Paling seminggu sekali, 2 kali gitu ya. Gitu, ngobrol, saya datang ke kamar mereka, terus ngobrol. Kalau si Kenan, anak saya nomor 1, nomor 3, udah tidur, saya datang. Ada kasih yang kuat. Nih, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-44. Saya akan bacakan dan terima kasih. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, unity. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan Bersama. Kalau bukan Tuhan, level ini nggak bisa. Benar atau enggak? Makanya saya bilang tanda yang paling kuat pertama muncul selain dari dibaptis oleh Roh Kudus, muncul bahasa-bahasa, senolalia, glosolalia, dan perubahan hidup, kasih yang kuat di antara mereka. Kalau ada jemaat Tuhan, kalau ada yang temanmu lagi jatuh dalam dosa, tolong jangan dihakimi. Amin. Amin. Datang. Saya selalu ngomong ini di gereja lokal kami. Kalau ada yang lagi jatuh, kalau ada yang lagi pertolongan, butuh pertolongan, datang. Karena kasih itu banyak menuntut dia. Ini segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Lanjut 45. Dan selalu dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai keperluan masing-masing. Ini kalau enggak Tuhan, enggak bisa. Benar atau enggak? Ini yang dinamakan agape. Di dalam kepenuhan dan berjalan bersama Roh Kudus, kasihnya berubah menjadi agape. Bahasa sekarangnya, kalau engkau disakiti, engkau akan sangat mudah untuk mengampuni. Tapi prosesnya panjang tentunya. Dengan kata sangat mudah ini kan kalau ngomong enak ya, sangat mudah. Nah prosesnya panjang. Makanya berjalan bersama dengan Tuhan. Nah kita mencatat, tertawalah dengan orang yang tertawa, menangislah dengan orang yang menangis. Artinya ada sepenanggungan. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa jemaat di tempat ini ada kesatuan hati yang kuat. Ada sepenanggungan yang kuat. Ada ikatan kasih yang kuat. Saya harus bagikan sesuatu. Banyak orang yang berpikir menjadi gembala itu mudah. Tantangan gembala yang terbesar salah satunya adalah kesendirian. Kan harus dianggap kuat. Saya mau tanya, sering doain Oma Angel dan Oma Rene? Sering tanya, Opa, Oma, apa yang menjadi kebutuhan Anda? Saya harus katakan, pemimpin Anda butuh Anda.
Mereka kadang, saya pun pernah alami di fase ini. Saya sendirian. Saya mau curhat kemana? Waktu itu saya belum punya bapak rohani. Sampai saat ini pun saya baru mencari bapak rohani. Saya mau curhat kemana? Sementara kalau saya datang ke jemaat, gitu ya, mereka sudah bercerita dengan banyak perkara. Pak, saya ngalami. Tolong doakan. Lalu saya dalam suatu saat, gitu ya, saya bagikan ini di tengah jemaat. Saya manusia biasa yang sangat-sangat mudah untuk jatuh tanpa dukungan Anda. Tolong doakan saya. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Itulah kasih agape. Saling terikat satu dengan yang lain. Jadi jangan sungkan ya. Tanya oma, opa, saya mau berdoa. Amin. Satu dengan yang lainnya terikat. Kalau ada satunya yang datang dengan hati yang melukat, kita sama-sama membalutnya. Amin Bapak Ibu. Survei membuktikan di Amerika 1680 sekian pendeta itu mencoba untuk bunuh diri karena kelelahan, gak ada pengubah. Ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus selalu hidup dalam keterikatan kasih kudus di dalamnya. Amin. Jadi bukan hanya di sini, gimana kabarnya? Luar biasa. Sebenarnya hatinya sedang porak-porandan. Amin Bapak Ibu. Saya lihat ada grup ya di gereja ini, boleh saling tanya kabar. Gimana kabarnya? Sehat-sehat. Gitu. Saya main ke rumahmu ya. Ada kasih persaudaraannya. Kalau secara manusia ini nggak bisa, nggak mungkin nyampe. Tapi karena dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mampu mengasihi di luar batas yang mereka mampu. Amin. Mari praktek bersama-sama hidup dalam kasih dan kesatuan. Saya waktu mengalami kesendirian, saya share ke istri saya. Saya bilang, aku gak kuat dalam pengembalaan. Saya mau lepas. Saya udah gak kuat. Saya lebih baik kerja biasa aja. Atau saya bisa menghasilkan uang dan saya tetap melayani, tapi saya gak dalam pengembalaan. Lalu istri saya bilang, coba kamu renungkan itu. Kalau kamu keluar dalam pengembalaan, aku mendukungmu. Tapi kalau kau dalam pengembalaan, aku tetap bersama. Itu waktu-waktu di mana saya mengalami kesendirian. Lalu saya sadar, saya punya orang-orang lain. Saya harus bilang, kita tidak bisa bertumbuh dalam kesendirian. Amin. Kita selalu butuh orang lain untuk membuat kita tetap kuat, untuk menegur diri kita, untuk membuat kita tajam. Ini luar biasa. Jadi nggak usah terlalu jauh. Mari hidupi kasih agape yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Hidupi kasih agape. Saya ngomong ke istri saya, kalau nggak Tuhan yang menolong pernikahan kita, wes ambiar. Saya dengan kediaman saya, istri saya dengan semua gitu ya, wes ambiar. Saya tahu hanya kasih agape yang dari Tuhan. Amin. Yang mampu menolong kita sampai ini. Saya nggak bangga bilang seperti itu. Saya tahu pertolongan Tuhan saja. Poin yang kedua, saya skip bagian ini, nanti bisa dibaca Bapak Ibu. Yang kedua, ketika kita berjalan dengan Roh Kudus Bapak Ibu, ada yang namanya kebenaran yang terus ditampilkan dalam hidup kita. Saya anjurkan Bapak Ibu untuk membaca di rumah Kisah Para Rasul 5 ayat yang pertama sampai yang ke-11.
11, karena ini sangat panjang. Judulnya adalah Ananias dan Safira. Kalau Bapak Ibu yang sudah dengar kisah ini mungkin bisa kembali diingatkan. Di tengah-tengah perjalanan Rasul Paulus mengabarkan Injil, penggembalaan, lalu ada 2 orang, suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Mereka punya sebidang tanah yang pengen dijual untuk dipersembahkan kepada rasul-rasul untuk pemberitaan Injil, untuk keperluan dan sebagainya. Lalu mereka bersepakat bilang gini, Safira, suaminya si Ananias bilang, Safira, nanti kalau ditanya rasul-rasul yang dijual semuanya, tapi uangnya kita kasih separuh, betul. Kita kasih separuh ya, tapi bilangnya kasih semua. Gitu. Pokoknya pengen dapat kehormatan. Nanti kalau ditanya, kita pokoknya bilangnya udah semua kita kasih. Padahal separuhnya masuk ke kantong. Akhirnya datanglah Ananias, Rasul Petrus, saya persembahkan ini sebidang tanah, ini hasil penjualannya. Rasul Petrus bilang apa? Apa benar ini sudah semua? Benar, gitu ya. Ini bahasa saya nanti bisa dibaca. Benar. Engkau tidak hanya mendustai manusia, tapi engkau mendustai Roh Kudus. Seketika itu juga Ananias, apa namanya? Pindah alam, mati. Lalu Safira, Bapak Ibu, yang nggak tahu suaminya meninggal, baru saja pulang. Loh, kok ada apa rame-rame? Lalu dia bertanya ke Rasul Petrus, ada apa? Lalu Petrus berkata, tanya lagi, Safira, apa benar hasil penjualan tanah segini? Oh benar. Ya sudah, kalau gitu kau akan menyusul suamimu yang barusan digendong. Ngeri ya. Seketika itu juga pindah lah. Gitu. Saya harus bilang, orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya semakin hari semakin dimurnikan. Dimurnikan, karena kebenaran itu terpisah dari kecemaran. Amin Bapak Ibu. Ini proses nggak mudah. Makanya seperti di dalam api untuk memisahkan yang tidak enak-enak supaya Mazmur ini muncul. Makanya ini ketika Roh Kudus bekerja sangat kuat, kebenaran itu dinyatakan. Kebenaran itu dinyatakan, tidak lagi tedeng aling-aling. Kebenaran itu begitu nyata, dinyatakan. Mari sama-sama kita berjalan bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Kalau kita lihat hari-hari ini di dunia yang sekarang sedang terjadi, dunia itu selalu bicara tentang situasi. Kalau bumi itu bicara tempat kita tinggal, dunia saat ini sedang dalam masa-masa yang menurut saya kritis. Kita lihat kejahatan, kekerasan, KDRT, perceraian, hal yang mungkin sangat-sangat buruk buat hati kita sedang terjadi begitu masif di antara kita. Ini tugas kita. Amin Bapak Ibu. Hidup dalam kebenaran Roh Kudus. Karena Wahyu mencatat yang kudus akan bertambah semakin kudus, yang cemar akan semakin cemar. Ini masa penabian, jelas sudah kelihatan masa penabian. Yang berisi, yang berjalan bersama dengan Tuhan akan semakin terus hidupnya semakin dilihat ada kebenaran di sana. Yang hanya datang sama Tuhan kalau butuh saja, tinggal tunggu waktu saja.
Ini tidak menghakimi, tapi sama-sama kita berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan dengan Roh Kudus. Tidak hanya berhenti pada ditumpangi tangan, menangis, berbahasa, tapi kita harus hidup penuh dalam penguasaan Roh Kudus. Perbaharui akal budiku ya Roh Kudus. Roma mencatat 12, perbaharui akal budi kita, supaya kebenaran itu yang tinggal dalam hidup kita. Karena gini, kebenaran akan menuntun kita kepada hikmat Tuhan. Perhatikan baik-baik, kisah Ananias ini Bapak Ibu, itu kisah yang sangat kejam menurut beberapa orang. Tapi perhatikan baik-baik, ada kebenaran dan ada hikmat Tuhan di sana. Orang-orang ketika melihat itu mereka takut, hati mereka gemetar. Ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Yang bicara siapa? Yang dulu rasul-rasul dikatakan idiotes. Tahu idiotes? Orang-orang bodoh. Tapi hari itu kebenaran yang tinggal dalam hidup mereka punya kuasa menuntun mereka pada hikmat Tuhan. Sama-sama Bapak Ibu, kita hidup dalam kebenaran dan kebenaran setiap hari. Saya tahu bicara ini mudah, tapi prakteknya itu butuh sangat sekali komitmen yang kuat dalam hidup ini. Makanya kita tidak bisa pakai daging. Butuh Roh Kudus, ingatkan akal budiku. Roh Kudus, lembutkan batinku untuk berjalan bersama dengan Engkau setiap hari. Amin. Saya berdoa betul-betul Bapak Ibu, supaya kita melihat betul-betul ada kasih Tuhan yang kuat, tapi juga ada kebenaran Tuhan yang berjalan di tengah-tengah kita. Saya tutup dengan ini. Selain 3 tanda tadi Bapak Ibu, maka pasal yang kelima, ayat yang ke-12, pasal kelima yang 12 sampai yang keturun ya, turun sekitar 16, 12, 13, 14, 15, 16. Judul perikopnya adalah tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Seringkali kita berkata, Tuhan, berikan aku mujizat-Mu. Betul. Tapi kita harus berjalan dahulu bersama dengan Roh Kudus. Orang yang berjalan dengan Roh Kudus hidupnya akan disertai dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat Tuhan di sana. Bapak Ibu, saya tutup dengan ini. Beberapa hari yang lalu saya dengan istri naik mobil, kami yang tua sederhana. Jadi saya bilang, ini bulan Juni ya. Bulan Mei adalah bulan perjuangan buat kita. Saya tahu, saya bilang, keuangan kita nggak begitu bagus di bulan Mei, tapi Tuhan cukupkan. Lalu dia bilang, bulan Juni akan sangat berjuang buat kita. Saya juga tahu. Saya bulan Mei pengeluaran kami itu cukup banyak. Mobil saya itu 3 kali masuk bengkel. Di luar nalar 3 kali masuk bengkel, dan itu pembiayaannya cukup besar. Anak saya registrasi yang nomor pertama, registrasi siasat untuk masuk ke kuliah semester pendek, itu butuh uang. Dan itu 2 hal yang membutuhkan nominal yang cukup besar bagi kami. Kemudian kalau registrasi di STT saya tahu gitu ya. Kalau di sana saya tahu juga dengan semua mata kuliah yang ada cukup besar. Jadi tabungan kami hampir semua yang terkuras, Karena apa? Sisanya tinggal saubril, betul-betul saubril. Saubril itu sedikit banget. Saking sedikitnya, sedikit, tinggal sedikit tenang.
itu kami tutup bulan. Bulan Juni masuk awal, istri saya udah bilang, kita masuk bulan Juni ini udah minus. Udah minus. Saya bilang, yaudah gak apa-apa, saya kerja lebih kuat, lebih giat. Saya udah bilang ya Bapak Ibu, berkat Tuhan itu menyertai orang yang rajin. Gitu ya. So, kamu juga, saya bilang, kamu lakukan bagianmu, kita minta matematikanya Tuhan, berkatnya Tuhan buat bulan Juni. Saya mau tanya ke Bapak Ibu, kamu sudah berdoa dengan kencang? Sudah dijawab doanya menurut Bapak Ibu? Saya bisa seperti ini? Belum. Tapi saya percaya Tuhan itu Tuhan yang menyertai saya dengan istri saya. Karena apa? Saya bilang ada kabar baik. Ada beberapa tawaran pekerjaan masuk kepada saya. Itu cara Tuhan menyertai dan melakukan mujizat dalam hidup saya. Saya nggak pernah promosi, betul saya nggak pernah. Tiba-tiba ada WA masuk, Pak bisa ngajar di sini, masuk sampai di jumlah tercukup dalam bulan. Tuhan itu bikin mujizat ajaib dalam hidup saya. Lalu istri saya tanya lagi, iki ngerti kue ngajar seperti aku juga ngerti. Tapi itu Tuhan cara mempromosikan. Saya hati, oh iya manusiawi ketir-ketir ya Bapak Ibu ya. Oh masuk bulan Juni minus gitu ya, karena sudah dibuat bayar ini, bayar itu, jadi semua termasuk persepuluhan saya udah pos-posin. Tapi Tuhan itu nggak pernah berhutang. Udah saya pos-posin, oh istri saya itu pengelola keuangan the best di dunia saya. Udah dia tata wes minus entar. Tapi kami berkomitmen berjalan bersama terus ada mujizat di dalam. Betul. Tidak dalam keuangan langsung, tapi Tuhan nih kasih kerjaan, kasih kerjaan. Saya dengan istri seminggu yang lalu berangkat ke Bandungan pagi jam 4. Istri saya dapat job ngerangkai bumi. Ada tambahan berkali. Itu cara Tuhan yang ajaib. Amin Bapak Ibu. Mari sama-sama berjalan bersama dengan Roh Kudus masuk dalam level mujizatnya. Amin. Saya selalu bilang kepada jemaat di depan kami, gajimu ya, tapi berkat Tuhan harus melebihi dari gaji. 3 poin ini Bapak Ibu. Mari sama-sama kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak hanya berhenti pada baptisan roh. Ada kasih yang kuat, ada kebenaran yang kuat, ada tanda dan mujizat di sana. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kayaknya kan sudah bersama satu lagu ya. Roh Kudus hadir di sini. Bisa dimain. Kata ya. Kita dulu ya. Kita pujikan satu pujian Roh Kudus kau hadir di sini. Boleh di sana juga kalau momentum juga. Udah ya. Oke, sebentar Bapak Ibu agak sedikit sabar di sana. Segitu ya. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lapang hidupku, penolongku, diutus Bapakmu. Roh Kudus, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau
Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Almighty. Sama angkat tangan Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan, ya Roh Kudus, Kau ada di tengah-tengah kami. Mari Tuhan jamah setiap kami. Mari jamah setiap kami. Ajari kami menghormati Engkau. Ajari kami menghormati Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami mengasihi Engkau. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, dengan tangan terangkat, kami katakan kami buka hati kami. Kami buka hati kami, hidup kami. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan.
engkau bisa taruh tanganmu, tangan kanan di dada. Yang sudah pernah mengalami baptisan Roh Kudus, engkau bisa mendoakan kanan kiri. Engkau bisa mendoakan kanan kiri. Tapi kalau ada dari antara kita, mungkin yang rohnya sedang padam, kita berkata, Tuhan bangkitkan rohku kembali. Bangkitkan rohku kembali. Bapak Ibu yang menaruh tangan kanan di dada, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, aku bangkitkan. Tuhan, aku mau hidupku dipimpin oleh Roh Kudus. Aku mau hidupku dipimpin oleh Roh Kudus. Teman-teman bisa bantu teman-teman yang sudah mengalami perjalanan dalam Roh Kudus. Engkau bisa mendoakan samping kiri kanan. Engkau bisa datang kepada mereka, peluk mereka, doakan mereka. Engkau bisa ada guru sekolah minggu di sini? Ada guru sekolah minggu di sini? Kalau ada, boleh saya minta tolong anak-anak sekolah minggu bisa didoakan, bisa diajak masuk ke depan. Yang berdoa adalah guru sekolah minggu, ya, bukan saya. Karena kalian juga punya kuasa yang sama, punya otoritas yang sama. Anak-anak sekolah minggu bisa diajak maju ke depan. Kita akan doakan bersama-sama. Bisa didoakan.
Ibu yang sudah didoakan, yang sudah saling mendoakan, mungkin bisa duduk, jadi sikap duduk yang tenang bersama. Ya, Bapak Ibu, saya boleh minta satu hal ya sambil menunggu anak-anak sekolah minggu selesai didoakan. Saya boleh minta satu hal. Oma Angel, saya bisa minta tolong jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri bersama-sama dengan Oma Rene. Saya bisa mohon maju ke depan. Saya ingin Bapak Ibu melakukan hal yang sama. Cukup gembala Anda. Amin. Mereka butuh pelukan Anda. Mereka butuh doa Anda. Bisa maju gak apa-apa. Opa, jemaat Tuhan, silakan. Kalau ada yang ingin peluk, silakan, gak apa-apa. Peluk budayanya ya. Ke depan. Ya, bisa maju ke depan. Gak apa-apa peluk. Katakan aku mengasihi, aku mendukung. Doakan, karena ini pemimpin Anda. Doakan Bunda, Babu yang mau masuk ke depan untuk boleh enggak? Doakan pemimpin Anda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Ya, Tuhan. terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan. Roh Kudus, baptisan Rohmu tidak hanya berhenti pada tanda, tapi kami boleh saling mengasihi, kami boleh hidup dalam kebenaran, dan kami disertai oleh tanda ajaib bersama. Ya, terima kasih Oma. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya berdoa kasih di tengah-tengah kita semakin kuat, saling mendukung, saling mendoakan,
Saya harus katakan, tidak ada pertumbuhan dalam kesendirian. Kita sangat membutuhkan orang lain. Sama-sama berjalan dengan Allah Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Berjalan, minta Tuhan, aku mau tuntunanmu, aku mau pertolonganmu. Saya harus katakan, Roh Kudus bukan hanya bicara tentang lagu yang keren saja, lagu yang menyentuh. Dia jauh lebih dari itu. Dia pribadi. Terima kasih untuk waktunya. Saya pamit. Tuhan Yesus memberkati. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kita mau siapkan persembahan buat Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan sepanjang hari ini. Sementara kami akan berikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Biarlah persembahan kami menjadi rupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau pujikan bangkit sukan nama Yesus. Kita mau mendengarkan laporan gereja Jumat 9 Juni 2023 ibadah komsel di tempat Ibu Sumi jam 5 sore. WL-nya Kak Dewi, firman Tuhan Kak Glory. Sabtu 10 Juni 2023 doa pelayan Tuhan di gereja jam 2. Minggu 11 Juni 2023 ibadah raya di gereja jam 7:30 pagi. Petugas minggu WA-nya Bu Juwani, singer Kak Wilda dan Kak Dewi. Pemain musik grup Elsa Day Home. Tamborin Kak Linca, Kak Homni dan Kak Glory. Petugas LCD Kak Christine. Pelayan sekolah minggu Kak Rahul. Sudah? Ada tambahan lain, Oma? Kayaknya nggak ada. Kita sudah selesai ibadah pada siang hari ini. Semuanya bersukacita? Amin. Amin. Dan kita mau berdoa dulu buat
bangsa dan negara, kita berdoa untuk jemaat kita, untuk gereja, untuk semuanya. Saya mohon Kak Glory berdoa untuk semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Bapak. Terima kasih atas segala kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Tiba saatnya kami akan mengangkat setiap doa kami ya Bapak. Kami menopang bangsa dan negara kami ya Bapak. Bangsa kami Indonesia ini milik Engkau Tuhan. Bangsa yang dikasihi oleh Engkau ya Bapak. Bapak, Kau berkati para pemerintahan Tuhan, presiden, wakil presiden, dan para jajarannya ya Bapak. Kau tambah-tambahkan hikmat, kebijaksanaan untuk mereka mengelola negara ini, bangsa kami ini dengan benar dan baik ya Bapak. Bapak, kalau sebentar lagi di tahun berikutnya kami akan melaksanakan pemilihan presiden baru ya Bapak. Semoga presiden yang Kau tetapkan untuk kami ya Bapak itu presiden yang daripada Engkau dan melaksanakan tugas-tugas yang Kau berikan kepada dia ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapak, kami juga berdoa bagi gereja-Mu ini ya Bapak, gereja GSJPD yang saya home ini ya Bapak. Bapak, mari Tuhan satukan hati kami, satukan jiwa kami mau bergandeng tangan, mau melayani Engkau. Bapak, kami juga berdoa bagi penambahan jemaat-Mu di tempat ini ya Bapak. Kami rindu ya Bapak, 75 jiwa dimenangkan bagi kebesaran nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk anak-anak kami seluruhnya yang terlibat melayani Engkau pada pagi hari ini. Tuhan, berkati kehidupan mereka, berkati kerinduan mereka, apa yang mereka rindukan untuk masa depan mereka. Bapa, pimpin mereka, tutup bungkus mereka dengan darah suci-Mu dimanapun mereka berada. Biar mereka semua menjadi berkat bagi teman-teman sekolahnya, orang-orang sekelilingnya. Tuhan, urapi mereka satu persatu Tuhan. Jadikan mereka contoh teladan dimanapun mereka berada. Bapa, terima kasih Kau berikan anak-anak yang baik, anak-anak yang setia, anak-anak yang rindu Bapa untuk melakukan yang terbaik buat Engkau. Tuhan, terima kasih Kau juga berikan untuk WL Singer Bapa, tim pemain musik bersatu di dalam Kau. Kami percaya kalau mereka bersatu di dalam Engkau, mimbar ini akan bergetar karena dipenuhi dengan api Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa untuk seluruh jemaat El Salehom Tuhan. Oh, baik pekerjaannya diberkati, ternaknya diberkati, hasil kebunnya diberkati, usahanya diberkati. Tuhan, terima kasih Kau sungguh baik, sungguh luar biasa. Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu seluruh jemaat El Salehom di tempat ini. Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bapak yang baik, mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan menerima berkat yang daripada Allah. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Amin.
Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Semua jemaat yang dikasih Tuhan berkata, yang amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.